kalau lagi bokeh ya udah 3 kali sehari, makanya di sini nggak pernah ganti. Biasanya keliling ring road. Ya udah muter-muter aja lah sampai mau nangis, mau apa, gak ada yang peduli dah. Mau dengerin sampai dengerin musik udah naik muter ring road, lagi galau, hujan apa lagi. Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di Kenal Perikanan UGM. Bersama saya, Hozin, dan juga narasumber kali ini. Saya Yafi, seorang mahasiswa perikanan begitu. Perikanan mana nih? Perikanan UGM, masa perikanan sebelah. Oke, gimana nih rasanya kuliah di Jogja nih, terutama di UGM? Bangga, be aja. Udah gitu doang. Ya gini, bangga karena bisa kuliah di universitas ternama ya. Ternama di dunia, ternama di Indonesia. Be aja. Ya karena aku udah lama di sini Mas, mahasiswa udah 5 tahun jadi be aja gitu. Oh, berarti sekarang di ini ya, di Magister. Ya di S2. Magister alhamdulillah begitu. Terus gimana nih kuliahnya? Lancar? Kuliah alhamdulillah lancar. Yang gak lancar tugas akhirnya begitu. Gimana itu tugas akhirnya? Ada kendala kah atau gimana? Biasalah namanya penelitian kan, jadi penelitianku tentang bakteri, jadi memang perlu perhatian khusus kayak perhatian ke doi gitu. Ya. Waduh. Nah sayangnya bakteri ini susah lah diatur dan suka ngambekan, jadi masih terkendala di situ. Ini melibatkan perasaan sekali ya berarti ya. Aduh. Dikit jujur lah, curhat. Iya. Tadi kan udah ini ya, apa namanya? Kenapa kuliah di Jogja? Nah, alasannya kenapa milih kuliah di Jogja itu karena apa? Apakah karena Jogja gimana gitu? Ada apanya? Oke, jujur aku dulu belum tahu Jogja kayak gimana, karena dulu ya memang kurang jalan-jalan gitu waktu SMA gitu, emang jarang jalan-jalan, jadi kurang tahu situasi di Jogja. Jadi alasannya itu adalah karena aku nggak boleh kuliah jauh dari rumah kayak gitu pertama. Jadi dulu sebelum masuk ke UGM sempet daftar kuliah di Singapura sama di Malaysia. Udah tuh sampai tahap interview, tapi ada perdebatan di keluarga lah. Si ayahku pengennya kuliah kalau mau jauh-jauh sekalian ke Eropa kayak gitu. Tapi ibuku pengennya kalau ke luar negeri ya udah deket aja Malaysia, Singapura. Jadi gak ada titik temunya, akhirnya ya udahlah di Indonesia aja di Jogja gitu deket. Ya akhirnya karena deket dari rumah cuma 2 jam, daftar-daftar lewat SNM masih gagal, terus SBM alhamdulillah keterima di UGM ini di perikanan. Kemudian aku ambil di Jogja gitu kan. Terus sebelum berangkat tuh tanya-tanya ke cutting daerah, kan ada kan Ormada biasanya kalau Iya. mahasiswa gitu. Tanya-tanya gimana sih Mas kalau di Jogja itu kayak gitu. Oh murah kok. Ya udah akhirnya coba ke Jogja cari kos. Pertama ngekos aku di Sagan. Karena kan dulu aku nggak belum tahu perikanan tuh. Ternyata setelah tahu Sagan sama perikanan tuh jauh. Sagan di selatan, di pintu masuk utama, sedangkan perikanan di utara, pintu masuk agro gitu. Jadi ya udahlah, udah terlanjur bayar kos-kosan. Dulu kos-kosanku tuh 500.000 per bulannya, itu masih kosongan di Sagan, karena di luar tanpa AC. Ya udahlah benar-benar kosong, ada apa-apanya gitu. Ya aku pikir ya masih murah lah karena aku belum tahu gitu kan. Terus setelah dijalani, ternyata wah cukup berat juga kayak gitu. Tapi secara umum ya masih murah buat kantong mahasiswa kayak gitu. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Untuk kos-kosan di Jogja sendiri berarti apa ya? Kayak semuanya tuh kosongan atau ada yang isian gitu. Enggak, itu kebetulan aku dapetnya pas mahal, kosongan 500.000. Sebenarnya juga masih banyak yang 500.000 udah isian, udah ada yang kamar mandi tuh banyak juga kayak gitu. Ya tapi rezekinya dulu masih dapetnya di situ kan. Nah terus akhirnya kalau kalau mau cari kos-kosan yang lebih murah, lebih berisi gitu, banyak juga kayak di daerah-daerah tertentu yang deket kampus, kayak mungkin setelah ring road itu biasanya masih murah-murah, masih 500 udah dapet kamar mandi dalam, udah dapet udah isian kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang deket kampus itu 500 kalau buat kos cowok
itu kebanyakan masih kosongan di luar gitu. Nah itu jadi pinter-pinter aja nyari lokasi kos. Ada juga yang murah isian kamar di luar tapi kotor kayak gitu. Jadi kayak pinter-pinter aja lah kita cari gitu. Ya, Nah, bener sih. kayak gitu. Oh, jadi sekarang ini tinggal di mana? Sekarang aku tinggalnya di Jetis. Di Di Jetis, mana Jalan tuh? AM Sangaji deket Hotel Tentram. Itu aku nggak ngekos lagi. Jadi setelah semester sudah berjalan itu kan akhirnya aku coba cari info kan. Akhirnya dapat info itu sama teman ngontrak aja ya gitu, ngontrak. Kayaknya lebih murah gitu. Akhirnya pertama kali ngontrak tuh aku di Perikanan, di utaranya Perikanan dekatnya Olive Oh, iya. Jakal. Nah, dari sana lah aku ngontrak. Itu aku per tahunnya tuh 3 juta. Berarti kan per bulannya sekitar 250-an gitu. Ya, berapa orang tuh? Itu 5 orang, ada 5 kamar. Nah, akhirnya aku ngontrak sampai semester 4. Karena dulu aku ngontraknya sama kating-kating, jadi mereka udah lulus duluan kan. Jadi mereka udah keluar, jadinya aku bingung ini mau lanjut apa enggak. Setelah cari teman mau dilanjut ternyata naik harganya. Ibunya bilang, "Mas, ini karena udah bertahun-tahun naik ya. Yang awalnya 15 juta jadi 20 juta." Wah, gila, masa 20 juta gitu. Kan kalau bagi berlima 4 juta kan. Aduh, aku hanya gak mau. Kita cari-cari kontrakan baru, dapat di AM Sangaji 3 kamar. Itu setahunnya dia mintanya 12 juta. Terus aku nego, "Pak, nego lah 9 juta gitu atau 12 juta." "Gak boleh, Mas," ya gitu. "Ya udah, berapa pasnya?" Ya udah akhirnya dikasih harga 10. Terus aku bilang syarat, "Baik, Pak, 10 tapi jangan sampai naik ya tiap tahunnya," ya gitu. Jadi sampai kapan pun ngontrak di situ, selama itu yang ngontrak masih aku, itu gak bakal naik 10 juta terus per tahun. Oh, gitu ya. Berarti di situ dapat fasilitas apa aja? Fasilitas ya kontrakan ya rumah kosong. Oh, Tapi lumayan. ada 3 kamar, Ah. satu kamar tamu. Maksudnya kamar tamu. Ada satu ruang tamu, satu dapur, terus satu kamar mandi, terus ada 2 rooftop gitu buat healing-healingnya. Rooftop buat healing-healing. Buat ngopi-ngopi Buat lah ya, ngopi-ngopi, bisa tuh. buat curhat-curhat. Ya biasanya buat base camp teman-teman kalau lagi cidro tuh, ya mampir ngapain ke rooftop lah kayak gitu. Ya udah ngopi-ngopi sambil ya sambat nggak jelas kayak gitu. Oke, oke. Nah, tadi kan udah bahas masalah tempat tinggal, kontrakan, kos-kosan gitu ya. Nah, untuk biaya makan sendiri bagaimana? Biaya makan aku dari dulu selalu ngepasin per bulan tuh 900. Jadi per harinya tuh maksimal 30.000 kayak gitu. Itu berarti maksimal 30.000. Kalau misalkan mau hedon gimana? Dan ya udah, ya istilahnya aku ngutang jatah hari kedepannya. Jadi semisal aku hari ini pengen main habis 100.000 katakan, Ah. ya udah berarti 10 hari ke depan aku kurangin 10.000 jadinya ya aku seharusnya 20.000 kayak gitu. Oh, nah terus kan tadi di budget 30.000 sehari ya. Itu mentok udah. Udah mentok. Udah mentok. Nah, Udah. bisa ini nggak apa namanya dijelasin di mana cari makanan yang murah? Oh, dulu awal aku makan tuh 3 kali sehari. Awal-awal karena kebiasaan dulu kan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan sore. Ah. Nah, itu dulu awal-awal aku ya udah ngepres banget tuh 30.000, paling sisa 3.000, 2.000 gitu udah ngepres. Tapi tetap enak makanku. Jadi kayak pagi tuh aku sarapan biasanya di Lestari itu ya adalah warung legend deketnya Perikanan gitu. Nah, coba ini tim bisa minta Tolong tolong bantu. di ini apa namanya? Bukain mas. Wah, ini. Nah, Lestari, ini ya. nah ini Lestari kan. Nah, ini tuh sangat membantu penghematanku selama hidup di Jogja. Tahu nggak aku habis berapa di sini sehari? Berapa tuh? Sehari 9.000 bisa aku 3 kali makan di sini. 9.000 3 kali makan. 9.000. Dapat apa aja tuh? Ya dapatnya nasi Ya, terus sayur sama gorengan 2 itu 3.000. 3.000. Sama refill air putih sepuasnya. Itu udah cocok banget, cocok sangat murah. Kalau lagi bokeh ya udah 3 kali sehari, makanya di sini nggak pernah ganti. Ada tempat lain nggak? Tempat lain ada. Aku biasanya apa ya namanya? Kayaknya kalau di Cimpem nggak ada sih. Itu deket kontraknya lama itu ada gudeg, harganya 5.000 udah dapet nasi, gudeg, suwir ayam sama es teh gratis. Bayangin 5.000. Jadi ya dulu makanku setiap hari ya kalau nggak gudeg, lestari, ramesan. Tapi kalau lagi
pengen hemat lagi, kita puasa Senin Kamis. Nanti datang ke Preksu tuh dapat tuh gratisan geprek. Wah, itu makan ayam baru gratis sama susu. Udah kayak gitulah kehidupan di Jogja. Wah, enak ya berarti. Mm-mm. Ngomong-ngomong masalah gudeg nih tadi nih. 5.000 tuh enak gak tuh? Ya jangan bandingin sama gudeg-gudeg yang yang udah terkenal gitu, tapi menurutku masih oke lah dimakan buat mahasiswa, itu rasanya masih enak. Cuman dia tipenya tuh gudeg-gudeg kering gitu, gudeg-gudeg kering, terus sama dikasih kuah krecek pedes, itu sama teh hangat atau es teh itu gratis es tehnya. Kayaknya sih ibunya nggak ada jualan sih, dianya sedekah kayaknya. Iya kayaknya ya. Iya kayaknya sedekah. Apalagi yang di Lestari tadi kan. Wah iya Lestari itu. Tapi sekarang udah naik sih Mas Lestari Mas. Berapa sekarang? 5.000. 5.000. Nasi sayur sama gorengan itu 5.000 sekarang. Tapi kan masih murah kan sekarang. Ya masih murah, Iya, masih iya. 15.000 lah kalau mau hemat, masih Iya, ada sisa 15.000. Yang lain sekali makan seporsi 10.000 gitu kan. Bener-bener. Tapi di Lestari itu juga ada saingannya Mas, deket namanya Warung Santai. Warung santai. Wah itu sampai sekarang sih masih mempertahankan harga 3.000. Makan sayur sama gorengan 2 itu masih 3.000 sampai sekarang. Mana tuh? Coba. Nah sebelah, maju dikit. Nah lagi Lagi. dikit lagi. Nah tutup. Ini Warung Santai. Ini murah banget. Ya itu bisa penolong, tapi kalau aku lebih senang di Lestari ya karena lebih cocok lidahku sama sayurannya gitu. Rasanya lebih ngena gitu ya. Buat aku. Tapi banyak juga kok yang di sini mahasiswa. Jadi ya nanti tergantung ya teman-teman, kalau mau ke Lestari boleh, mau ke Warung Santai juga boleh. Berarti gitu ya caranya untuk berhemat ya. Ya kayak gitu. Maksimal 30.000 tuh sehari tuh bisa tuh. Nah, terus nih, kalau misalkan di perkuliahan kan ada masanya kita jenuh tuh. Apalagi waktu penelitian kan. Nah, itu gimana caranya menanggulangin tuh? Apa mau healing? Pergi kemana gitu atau gimana? Kalau lagi jenuh biasanya ngapain ya? Biasanya keliling ring road. Keliling gratis, cuma modal bensin. Ya udah muter-muter aja lah sampai mau nangis, mau apa, gak ada yang peduli dah. Mau dengerin musik, udah naik muter ring road, lagi galau, hujan apa lagi. Wah, itu paling mantap kayak gitu. Ya cuman kalau ditanya main-main ya biasanya mainnya aku ke Kaliurang, itu maksudnya ke Komar gitu. bukan ke Losmen, tapi ke Komar ya, cuma numpang duduk, paling pesannya Robusta 5.000 itu udah cukup ya gitu. Ke Komar, kalau enggak ya kalau lagi ada banyak duit ke pantai Gunung Kidul. Jauh sih 60 kilo, tapi ya nggak apa-apa lah ke Gunung Kidul, ke pantai-pantai yang masih sepi gitu, kayak di Pantai Ngitun, Mitodaren tuh aku sering banget ke sana kalau lagi galau, lagi jenuh tuh sendiri, kadang motoran, tahu-tahu sampai sana. Sendiri, wah. Gak apa-apa. Soalnya kalau ngajak temen tuh kadang ribet, kadang ada yang nggak bisa lah, apalah, mending ya udah sendiri gas gitu. Tapi kadang juga ditemenin sama temanku, adalah aku satu sahabat yang nemenin ke sana gitu. Siapa nih? Cowok, udah cowok bukan cewek, aman. Kirain cewek. Nah, ini kan tadi di tempat-tempat rekreasi gitu kan, di pantai atau ke gunung gitu. Kalau ya Vi sendiri lebih prefer yang mana? Kalau aku tuh lebih suka ke mana ya? Yang tempat sepi lah, gunung gitu. Kalau pantai aku bukannya nggak seneng ya, tapi tuh bosen. Soalnya kan aku kuliahnya perikanan ya. Yeah. Itu hampir tiap semester tuh pasti ke sepanjang. Kalau enggak ke sebelahnya kayak udahlah pantai, udah kayak ya makanan sehari-hari lah. Jadi kayak yang pentingnya ke gunung yang lain. Walaupun rumahku aslinya di gunung, tapi karena aku di Jogja, ya udah mending ke Kaliurang kayak gitu. Oke. Nah, ada ini enggak pesan buat teman-teman mungkin yang pengen kuliah di Jogja nih. Pesan terutama di UGM. Buat teman-teman yang kuliah di Jogja, yang mau di UGM ya, pesanku perkuat iman. Kenapa ada perkuat iman? Ya karena gini, teman-teman bisa hidup hemat, sangat bisa kalau imannya kuat. Teman-teman bisa hidup hedon, itu juga Jogja tuh menyediakan. Teman-teman mau hidup soleh juga menyediakan. Teman-teman mau hidup solehot atau mau nakal itu juga menyediakan. Jadi ya perkuat iman. Sebenarnya punya pendirian. Kalau
temannya si A si B kayak gitu, kalau emang masih positif diambil, kalau negatif ya dilepasin aja kayak gitu, buat sekedar tahu aja kayak gitu. Jadi ya itu perkuat iman aja sih dari aku. Nah, itu kata-kata motivasi dari Mas Motivasi. Javi. Nah, begitu ya teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Kenal Perikanan. Dadah.